Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Inspirasi Sabda hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, tema inspirasi sabda hari ini adalah menjalankan peraturan dengan sadar dan kritis. Injil yang kita dengar mengisahkan bahwa Yesus mengajar dengan kuasanya sesuai kehendak Allah. Tidak seperti ahli Taurat yang mengajar hanya berdasarkan kebiasaan atau menyampaikan peraturan. Yesus mengajar dengan otoritasnya sendiri, dengan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu." Atau ada firman yang mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu." Jadi Tuhan Yesus mengajar dengan otoritasnya sendiri, dan firman yang disampaikannya memiliki kuasa untuk mengubah hati dan kehidupan orang-orang. Sedangkan para ahli Taurat biasanya mengajar dengan mengutip pandangan para rabi. Misalnya dengan mengatakan, "Demikianlah kata rabi." Atau ada firman yang mengatakan. Jadi para ahli Taurat mengajar dengan menyampaikan hukum, aturan, atau kebiasaan tanpa berdasarkan penghayatan dan pemahaman pribadinya sendiri. Saudara-saudari terkasih, hukum dan peraturan pada dasarnya bertujuan baik, yaitu demi kesejahteraan manusia. Demi kebaikan dan keselamatan manusia, Musa menyampaikan kehendak Allah dalam bentuk 10 perintah Allah. Tetapi para ahli Taurat menjabarkan 10 perintah itu dalam 365 larangan dan 248 kewajiban. Jadi ada 365 larangan, jangan begini, jangan begitu, dan seterusnya. Lalu ada pula 248 kewajiban, harus begini, harus begitu, dan seterusnya. Sehingga kalau dijumlahkan 365 larangan dan 248 kewajiban itu, maka terdapatlah 613 aturan. Bayangkan, 10 perintah dijabarkan dalam 613 aturan. Sangatlah banyak. Sedemikian banyaknya aturan itu, hingga peraturan itu bukan lagi berdampak menolong, malah sebaliknya memberatkan manusia. Misalnya aturan hari Sabat. Dalam 10 perintah Allah ada satu aturan, kuduskanlah hari Tuhan. Nah, satu poin aturan ini oleh para ahli Taurat dijabarkan dalam 8 hal yang harus
dilakukan, dan 39 hal yang dilarang pada hari Sabat. Larangan-larangan itu misalnya antara lain dilarang membuang sampah, dilarang menampi, menyapu untuk mencari barang-barang hilang pun tidak diperbolehkan. Bahkan kalau menulis tidak boleh lebih dari 2 huruf, atau kalau menghapus tulisan juga tidak boleh lebih dari 2 huruf. Sedemikian banyaknya kewajiban dan larangan sehingga rakyat kebanyakan tidak bisa menghafal aturan-aturan itu. Maka mereka yang tidak memahami aturan itu digolongkan sebagai para pendosa karena mereka sering melanggar peraturan yang sebenarnya mereka tidak pernah tahu tentang peraturan itu. Itulah sebabnya sehingga para ahli Taurat sering berselisih dengan Yesus karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Menurut Yesus, aturan dibuat untuk keselamatan manusia. Maka dengan penuh wibawa, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, kalau kita amati kehidupan masyarakat kita sehari-hari, ada 2 kelompok masyarakat yang berbeda dalam hal melaksanakan aturan. Kelompok pertama adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan peraturan karena mengikuti kebiasaan. Mereka menjalankan peraturan sekedar memenuhi kewajiban atau larangan, tanpa memahami tujuan dan manfaat dari aturan tersebut. Sikap seperti itulah yang terlihat pada para ahli Taurat Yahudi. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok yang melakukan peraturan dengan sadar dan kritis. Sejauh peraturan itu memang bermanfaat dan sesuai dengan kehendak Allah, maka mereka akan melakukannya dengan tekun walaupun terasa sulit. Namun sebaliknya, bila peraturan itu ternyata tidak bermanfaat, bahkan merugikan, maka mereka tidak akan melaksanakan peraturan itu. Sikap seperti itulah yang terlihat pada diri Yesus. Dengan sadar dan kritis, Yesus menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat. Karena kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia lebih penting, lebih tinggi nilainya daripada aturan atau larangan yang harus dipatuhi pada hari Sabat. Kehendak Allah menempati nilai paling tinggi daripada aturan. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, termasuk kelompok manakah kita? Apakah kita melaksanakan aturan sekedar mengikuti kebiasaan, sekedar memenuhi kewajiban dan larangan? Ataukah kita melaksanakan peraturan dengan sadar dan kritis, melihat apakah aturan ini sesuai kehendak Allah atau tidak? Teladan Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk melaksanakan peraturan dengan penuh wibawa, yakni melaksanakan peraturan dengan sadar dan kritis. Lakukan peraturan itu demi kesejahteraan dan keselamatan manusia, baik itu kesejahteraan kita pribadi dan lebih penting adalah untuk kesejahteraan bersama atau kesejahteraan umum. Sebaliknya, bila ada peraturan yang sengaja dibuat untuk menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan banyak orang, teristimewa bila merugikan orang yang lemah, yang sakit, yang menderita, maka kita harus berani memilih menyelamatkan manusia yang lemah itu, walaupun untuk itu kita harus berbenturan dengan aturan atau dianggap melawan aturan. Mengikuti kehendak Allah lebih utama daripada aturan. Semoga inspirasi sabda hari ini menyadarkan kita, laksanakan peraturan bukan sekedar memenuhi kebiasaan. Laksanakan peraturan dengan sadar dan kritis. Tuhan memberkati.